Bab 601 Perpisahan. Caroline tidak mengatakan apapun, dia terdiam sejenak. Tiba-tiba Caroline berjinjit dan mencium pipi Valentino. Bibir yang hangat itu mencium pipi Valentino dengan lembut. Valentino tercengang sejenak, dia merasa sedikit kewalahan. Ratusan pelayan keluarga Wijaya tersebut justru tidak merasa malu. Mereka tahu seakrab apa hubungan Caroline dan Valentino. Bukan hubungan saudara, melainkan lebih dari hubungan saudara. Di antara para anak muda di keluarga Wijaya, hanya ada kurang lebih 20 pria. Caroline adalah satu-satunya orang yang sangat menyukai Valentino. Baik Valentino cemerlang ataupun terpuruk, hal itu tidak pernah berubah sejak dulu. Hei, hei! Caroline menunjukkan senyuman kemenangan. Dia kemudian berlari ke arah para pelayan dan melambaikan tangan pada Valentino. Valentino mengusap hidungnya dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Tuan muda Tommy, kita sudah bisa berangkat?" teriak pilot tersebut dengan hormat pada Valentino. Valentino menganggukkan kepala, berbalik dan memandang ke ratusan pelayan keluarga Wijaya tersebut. Awalnya, dia berniat untuk membungkuk, tapi akhirnya dia mengurungkan niat tersebut. Jika dia membungkuk, mereka pasti akan bersujud. Valentino tidak menyukai itu. "Sampai ketemu lagi semuanya." Valentino melambaikan tangan dengan perlahan. Kemudian, dia melangkah maju tanpa keraguan lagi. "Tuan muda Tommy, hati-hati di jalan," ujar semuanya dengan serempak. Caroline berdiri di sana dan memandang Valentino yang naik ke helikopter sambil tersenyum. Namun, tampaknya ada sesuatu yang bersinar di mata Caroline. Brum, brum, brum. Baling-baling helikopter mulai berputar dengan kuat, diikuti dengan suara deru mesin yang menulikan. Tekanan angin yang kuat mengangkat badan helikopter secara perlahan dan bergegas terbang ke arah Pulau Brul. Kak Tommy! Kak Tommy!" Caroline akhirnya tidak bisa menahan perasaannya lagi, dia berteriak dan berlari mengejar helikopter. Air mata Caroline bercucuran tanpa henti. "Nona Caroline!" Segerombolan pelayan segera menghentikan Caroline. Kak Tommy, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan Caroline." Caroline terus berlari ke depan hingga keluar dari jalanan datar. Bahkan saat dia menginjak bebatuan di tepi laut, dia tetap berlari tanpa henti. Wajah kecilnya mendongak dan memandang ke arah helikopter yang semakin menjauh. Caroline menangis terseduh-seduh. Belasan pelayan keluarga Wijaya yang ada di belakang pun tidak mampu mengejar Caroline. "Kak Tommy, Caroline tidak akan membuatmu marah. Caroline akan menurutimu, jangan tinggalkan Caroline, jangan tinggalkan aku." Caroline menangis, tubuh mungilnya terus berlari mengejar helikopter. Bruk! Tiba-tiba, kaki Caroline tersandung oleh sebuah batu dan dia langsung terjatuh. Batu yang ada di pantai itu melukai lutut dan betisnya. Namun, Caroline tidak memedulikannya sama sekali, dia langsung bangkit dan lanjut mengejar helikopter itu. Tubuh mungil itu tersandung dan suara tangisannya terdengar hingga begitu jauh. Banyak pelayan keluarga Wijaya di belakang yang juga ikut menyeka air mata mereka. Di dalam helikopter, Valentino menarik kembali pandangannya, dia mengepalkan tangannya, lalu mengendurkannya dan mengepalkannya lagi. Saat melihat Caroline yang ada di bawah, serta tubuh mungilnya yang terus mengejar helikopter, bagaimana mungkin Valentino tidak merasa sedih? Sekarang, dia bahkan merasakan dorongan untuk berbalik dan kembali. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Situasi saat ini tidak mengizinkannya untuk bertindak sesuai keinginannya. Serta sekarang, Valentino bukan lagi satu-satunya orang yang mengambil keputusan terakhir di keluarga Wijaya. "Tuan muda Tommy, hubungan Anda dan Nona Caroline sangat akrab." Pilot itu juga menghela napas pelan. "Ayahnya meninggal muda, dia hidup bergantung pada kelima bibi di sini. Sejak kecil, dia selalu ditertawakan oleh anak-anak dari keluarga itu sebagai seorang anak tanpa ayah." Nada bicara Valentino terdengar sedikit lesu. Jika diingat-ingat lagi, setiap kali dia melindungi Caroline, Caroline akan mengangkat wajah polosnya dan berkata dengan serius pada Valentino bahwa dia akan menikahi Kak Tommy nantinya. Karena ibunya memberitahunya bahwa jika dia menyukai seseorang, dia harus terus bersama orang itu. Nona Caroline sangat sedih akan perpisahan kali ini. Pilot itu melaju dengan kecepatan penuh. Valentino terdiam selama beberapa detik, dia kemudian mendongak dan berkata, "Perpisahan yang singkat ini adalah untuk pertemuan yang lebih baik." "Benar, benar."
Pilot itu tidak banyak berkata-kata lagi. Helikopter melaju dengan kecepatan penuh ke arah Pulau Berul. Di Pulau Berul keluarga Wijaya, ahli medis dari seluruh penjuru sudah didatangkan untuk pemeriksaan penuh pada Nyonya Besar Kusuma. Karena ini adalah tamu yang dibawa oleh Tuan Muda Tommy, mereka tidak berani melaksanakannya dengan ogah-ogahan. Nyonya Besar Kusuma sudah dimekanisasi untuk bekerja sama sepanjang waktu dia masih memikirkan persoalan Tommy dan Valentino. Brum brum brum. Terdengar suara deru mesin yang keras dari luar. Tuan Muda Tommy sudah datang, seluruh karyawan Pulau Berul diharapkan keluar untuk menyambutnya. Pengumuman tersebut terdengar dari semua pengeras suara di seluruh penjuru Pulau Berul. Saat Valentino datang sebelumnya, dia tidak pernah memberitahu mereka tidak tahu juga tidak masalah. Namun, kali ini mereka semua tahu akan kedatangannya. Baik mereka mengenal Valentino ataupun tidak, mereka semua wajib keluar untuk menyambutnya. Dalam sekejap mata, seluruh Pulau berlangsung menanggapi pengumuman tersebut. Selain para dokter yang sedang melakukan penelitian medis di ruang bawah tanah, semuanya langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan pergi ke pinggir Pulau Berul. Nyonya Besar Kusuma kembali terkejut, ternyata kedudukan Tommy Wijaya setinggi ini. Terdapat begitu banyak orang di Pulau Berul, apa mereka semua akan keluar untuk menyambutnya? Nyonya Besar, ayo ikut keluar bersama kami, Tuan Muda Tommy sangat sibuk. Seorang suster membawa sebuah kursi roda. Walaupun Nyonya Besar Kusuma sudah menjalani perawatan medis yang sangat profesional dan sudah pulih serta mampu berjalan lagi, tapi suster itu tidak berani mengabaikannya dan terus melayaninya dengan cermat. Baik. Nyonya Besar Kusuma terdiam sejenak dan akhirnya memutuskan untuk duduk di kursi roda tersebut. Bagaimanapun juga, dia tetap harus menghadapi Tommy Wijaya, hal ini tidak bisa dihindari. Setidaknya terdapat 500 ilmuwan, pelayan dan yang lainnya di Pulau Berul keluarga Wijaya. Mereka semua pergi ke pantai untuk menyambut Tommy. Nyonya Besar Kusuma didorong oleh suster itu ke bagian paling depan kerumunan. Di kejauhan, helikopter itu mengeluarkan suara angin yang besar dan mulai mendekati Pulau Berul keluarga Wijaya secara perlahan. Nyonya Besar Kusuma benar-benar terkagum akan helikopter tersebut. Helikopter pribadi. Orang dengan latar belakang sehebat apa yang bisa memiliki itu? Bagaimanapun juga, itu bukan hal yang bisa dibeli hanya dengan sekadar uang, mereka memerlukan izin dari pemerintah untuk helikopter tersebut. Keluarga Wijaya memiliki kemampuan itu. Saat melihat helikopter yang terus mendekat itu, Nyonya Besar Kusuma sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dalam 3 tahun ini, Valentino dan Angel sudah sangat menderita. Dia punya tanggung jawab yang tak terelakkan. Karena itu, kali ini, dia akan membayar mereka. Tommy telah menyelamatkan hidupnya, ini adalah jasa yang luar biasa besar. Nyonya Besar Kusuma juga tahu kalau keluarga Kusuma di kota Neo tidak penting sama sekali di hadapan keluarga Wijaya di kota Kamo. Jika keluarga Wijaya ingin berurusan dengan keluarga Kusuma, mereka hanya perlu mengatakan satu kalimat, dan keluarga Kusuma akan langsung musnah dari kota Neo. Namun, jika Tommy benar-benar menyelamatkan Nyonya Besar untuk mengancamnya, serta meminta Valentino dan Angel untuk bercerai, maka dia akan membalas budi Tommy. Nyonya Besar Kusuma melihat ke sekeliling. 3 meter darinya terdapat sebuah batu yang menonjol. BZZ, BZZ, BZZ. Baling-baling helikopter perlahan melambat dan mendarat ke landasan dengan tepat. Bang! Penyangga helikopter mengguncang permukaan tanah dan menimbulkan sebuah suara. Helikopter tersebut berhenti di landasan dengan stabil. Landasan tersebut berjarak 10 meter dari kerumunan tersebut dan 5 meter di atas permukaan tanah. Semuanya harus mendongak untuk melihat helikopter tersebut. Bab 602 Tuan Muda Tommy. Crack! Pintu kabin perlahan-lahan terbuka. Pada saat ini, tatapan semua orang langsung tertuju ke arah pintu tersebut. Termasuk Nyonya Besar Kusuma, dia juga menatap ke arah pintu kabin dengan gugup dan gelisah. Detik berikutnya, sosok Valentino muncul dari balik pintu tersebut, wajahnya terlihat sangat tenang. Setelah itu, Valentino sedikit membungkukkan badannya dan berjalan keluar. Setelah melihat dengan jelas wajah orang yang keluar dari pintu tersebut, mata Nyonya Besar Kusuma langsung melebar, jantungnya juga langsung berdegup kencang. Dia adalah... Meskipun penglihatan Nyonya Besar Kusuma sudah sedikit kabur karena usia, dia masih bisa mengenali wajah itu dengan jelas, itu adalah Valentino.
Mengapa Valentino ada di sini? Apa dia juga berurusan dengan Tommy? Selamat datang Tuan Muda Tommy. Tanpa banyak bicara, ratusan orang yang berdiri di luar langsung membungkuk ke arah Valentino dan menyapanya dengan serempak. Valentino, mengapa kamu berdiri di sana? Menyingkirlah. Jangan menghalangi jalan Tuan Muda Tommy. Nyonya Besar Kusuma sangat terkejut, dia langsung berteriak ke arah Valentino tanpa sadar. Nyonya Besar, apa yang Anda bicarakan? Suster yang berdiri di sebelah Nyonya Besar Kusuma bertanya dengan bingung. Kenapa? Memangnya ada yang salah? Nyonya Besar Kusuma menelan air liurnya dengan gugup, dia tidak memahami apa yang sedang terjadi di sini. Nyonya Besar Kusuma hanya berpikir bahwa orang-orang ini membungkuk untuk menyambut kedatangan Tommy, tapi Valentino malah berdiri di sana dan menghalangi jalan. Kalau hal ini membuat Tommy tersinggung bagaimana? Dia adalah Tuan Muda Tommy. Jawab suster itu dengan cepat. Apa? Nyonya Besar Kusuma membelalakan matanya sambil berseru dengan terkejut. Jadi Tuan Muda Tommy yang kedatangannya disambut oleh semua orang di Pulau Bero adalah Valentino. Tommy Wijaya yang merupakan ahli waris utama keluarga Wijaya di kota Kamo itu. Nyonya Besar Kusuma sudah menjalani hidup di dunia ini begitu lama, tapi keterkejutan yang dia rasakan saat ini merupakan keterkejutan terhebat yang pernah dia rasakan selama hidupnya. Jadi, ketika Valentino memberikan mahar bernilai puluhan triliun, dan mengatakan bahwa itu akan digunakan untuk membayar hutang kepada tuan muda mereka, ternyata dibayarkan kepada Valentino sendiri saat dia menikahi Angel waktu itu. Ternyata alasan mengapa Maple Rain Real Estate sangat mendukung dan memihak Angel adalah karena Maple Rain Real Estate adalah milik Valentino. Ternyata Tuan Valentino yang namanya begitu terkenal di kota Neo, dan segala kekacauan yang terjadi di kota Neo selama beberapa waktu ini berkaitan erat dengan Valentino yang mereka kenal. Ternyata Valentino Wijaya adalah Tommy Wijaya, tuan muda keluarga Wijaya di kota Kama. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang. Saat ini perasaannya benar-benar tidak karuan. Terkejut, takut, menyesal, gelisah, merasa bersalah, bersemangat, penuh harap. Berbagai perasaan ini bercampur menjadi satu dan membuat Nyonya Besar Kusuma menjadi sedikit sesak. Nyonya Besar Kusuma menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mendampingi Tuan Besar Kusuma bekerja keras di kota Neo, hingga akhirnya mereka berdua bisa mendirikan grup Kusuma. Setelah Tuan Besar Kusuma meninggal dunia, meskipun Nyonya Besar Kusuma tidak berada di perusahaan, dia masih tetap memedulikan perusahaan itu. Dia ingin sekali grup Kusuma benar-benar berkembang dan menjadi perusahaan yang hebat. Selama ini Nyonya Besar Kusuma selalu merasa bangga terhadap dirinya sendiri tiap kali mengambil keputusan yang dia rasa tepat. Hingga pada akhirnya Nyonya Besar Kusuma menyadari bahwa semua yang dia lakukan ternyata tidak sebaik yang dilakukan oleh Tuan Besar Kusuma waktu itu. Valentino adalah orang yang sangat tenang, tapi mempunyai ambisi yang kuat. Kalau diibaratkan, dia seperti seekor naga. Waktu itu, Tuan Besar Kusuma pernah menyampaikan hal ini kepada Nyonya Besar Kusuma, tapi Nyonya Besar Kusuma tidak mendengarkannya. Sekarang, saat kembali teringat dengan perkataan suaminya itu, Nyonya Besar Kusuma merasa sangat menyesal. Penyesalan yang Nyonya Besar Kusuma rasakan begitu mendalam, hingga dia tidak bisa berkata-kata lagi. Anak-anak dan cucu-cucunya yang dia anggap luar biasa itu, kalau dibandingkan dengan cucu menantunya yang di matanya hanya merupakan seorang pria tidak berguna, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Bahkan di antara semua anak dari keluarga konglomerat yang berkuasa di kota Neo, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi bawahan Valentino. Nyonya Besar Kusuma telah mengambil begitu banyak keputusan yang dia kira tepat, padahal sebenarnya itu merupakan sebuah kesalahan besar. Nyonya Besar Kusuma telah salah menilai orang. Aku benar-benar bodoh. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang di dalam hatinya. Saat ini, perasaan Valentino juga campur aduk. Saat melihat Nyonya Besar Kusuma yang hanya terdiam sambil melamun, untuk sementara waktu Valentino tidak tahu harus berkata apa. Bantu Nyonya Besar Kusuma naik ke helikopter. Ucap Valentino sambil melambaikan tangannya, kemudian dia langsung kembali memasuki helikopter. Semua orang tidak berani mengabaikan perintah Valentino, mereka segera membantu Nyonya Besar Kusuma naik ke helikopter. Sampai sekarang Nyonya Besar Kusuma masih melamun. Dia membiarkan orang-orang membantunya naik ke helikopter tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, helikopter itu langsung lepas landas lagi. Kali ini tujuannya adalah ke kota Neo.
Di dalam kabin tidak ada seorang pun yang membuka suara. Nyonya Besar Kusuma masih tetap diam saja selama hampir 5 menit. Nyonya Besar Kusuma begitu larut dalam lamunannya sampai dia tidak memedulikan fakta bahwa ini adalah pertama kalinya dia naik helikopter. Jadi kamulah yang mendirikan Maple Rain Real Estate. Sejak beberapa bulan yang lalu, kamu sudah mulai. Nyonya Besar Kusuma ingin bertanya kepada Valentino, tapi sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Valentino langsung menyelanya. Iya, sebenarnya Maple Rain adalah gabungan namaku dan Angel. Valentino melirik sekilas ke arah pilot yang duduk di depan, kemudian langsung membuat pengakuan tanpa ragu-ragu. Setelah terdiam cukup lama, Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang sejenak kemudian berkata, Valentino, kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Aku tidak berniat menyembunyikannya. 3 tahun yang lalu aku memang hanya seorang pria tidak berguna yang tidak punya tujuan hidup. Sekarang, haha, jawab Valentino dengan santai sambil tersenyum menyeringai. Sekarang, identitas Valentino yang sebenarnya sudah terbongkar. Nyonya Besar Kusuma pasti merasa senang, kan? Tapi itu hanya sementara saja. Nyonya Besar Kusuma kembali teringat dengan perkataan Tuan Besar Kusuma waktu itu. Seekor naga yang sangat hebat pun ada kalanya terjatuh ke dunia manusia, tapi pada suatu hari nanti, dia pasti bisa kembali terbang ke langit. Iya, tapi aku tidak mempermasalahkan hal itu. Kejadian itu membuatku merasakan manis pahitnya kehidupan. Ucap Valentino sambil menertawakan dirinya sendiri. Begitu mendengar ini, Nyonya Besar Kusuma langsung terdiam. Dalam 3 tahun terakhir, Nyonya Besar Kusuma tidak pernah bersikap baik kepada Valentino. Dia membuat Valentino hanya merasakan pahitnya kehidupan tanpa pernah merasakan manisnya barang sebentar saja. Perasaan bersalah dan penyesalan yang begitu mendalam memenuhi hati Nyonya Besar Kusuma. Namun Nyonya Besar Kusuma tahu kalau Valentino tidak membutuhkan permintaan maaf darinya. Kalau Valentino bukan suami Angel, Nyonya Besar Kusuma bahkan tidak pantas untuk meminta maaf kepadanya. Akan tetapi, terlepas dari apakah Valentino membutuhkan permintaan maafnya atau tidak, Nyonya Besar Kusuma merasa bahwa dirinya tetap harus meminta maaf kepadanya. Selama 3 tahun terakhir, nenek selalu jahat kepadamu, nenek minta maaf. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang. Ekspresi wajah Valentino sedikit berubah, tapi dia hanya mengangguk ringan tanpa mengatakan apa-apa. Apa kamu masih mau mengakui nenek sebagai nenekmu? Saat melihat sikap dingin Valentino, Nyonya Besar Kusuma hanya bisa mencela dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat ini Nyonya Besar Kusuma sudah tidak berani bersikap semena-mena di hadapan Valentino hanya karena dirinya adalah seorang tetua. Keluarga Kusuma mengandalkan kekuatan dan kekuasaan Valentino, bahkan nyawa Nyonya Besar Kusuma juga diselamatkan oleh Valentino. Valentino adalah penyelamat Nyonya Besar Kusuma, dia berutang budi kepada Valentino. Anda adalah neneknya Angel, otomatis Anda adalah nenekku juga. Sekalipun hanya karena kebaikan Tuan Besar Kusuma padaku saat itu, aku akan terus mendukung dan membantu Anda. Jawab Valentino dengan santai. Nyonya Besar Kusuma terkejut. Pada akhirnya semua ini terjadi karena kebaikan Tuan Besar Kusuma saat itu. Biar bagaimanapun, hubungan Nyonya Besar Kusuma dan Valentino memang tidak harmonis. Apa Angel yang menyuruhmu untuk menyelamatkanku? Tanya Nyonya Besar Kusuma. Valentino mengangguk ringan. Valentino juga tidak tahu kalau bukan Angel yang memintanya, akankah dirinya bersedia untuk menyelamatkan Nyonya Besar Kusuma. Dari seluruh anggota keluarga Kusuma, hanya Angel dan ayahnya yang berbakti kepada Anda. Oleh karena itu, yang perlu Anda pikirkan bukanlah identitasku yang sebenarnya, melainkan identitas orang-orang di sekitar Anda yang sebenarnya. Anda harus mengenali orang-orang di sekitar Anda dengan baik, agar Anda tidak mengambil keputusan yang salah. Ucap Valentino dengan sungguh-sungguh. Setelah terdiam selama beberapa detik, Nyonya Besar Kusuma baru mengangguk dan berkata, "Ya, aku mengerti. Oh ya, hasil pemeriksaan Anda yang terakhir menunjukkan bahwa kondisi Anda baik-baik saja. Mengapa Anda bisa tiba-tiba sakit?" Valentino sedikit curiga soal ini. Seharusnya Nyonya Besar Kusuma pasti mengalami gejala tertentu, tapi kali ini tidak. Dia langsung tiba-tiba sakit begitu saja. Meskipun pada hari itu suasana hati Nyonya Besar Kusuma memang tidak stabil, seharusnya tidak sampai berakibat fatal seperti ini, bahkan dia sampai hampir kehilangan nyawanya. Soal itu, Nyonya Besar Kusuma terlihat ragu-ragu. Dia mencoba mengingat kejadian malam itu, tapi setelah mengingatnya, dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya.
Nyonya Besar Kusuma sama sekali tidak ingin membicarakan soal kejadian di mana dirinya hampir dibunuh oleh anak dan cucunya di rumahnya sendiri. Kata Robert saat dia sedang mengantarkan makanan untuk Anda, dia melihat Anda sudah tergeletak di lantai dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ucap Valentino sambil mengamati ekspresi wajah Nyonya Besar Kusuma. Bab 603 hadiah pertama. Begitu mendengar perkataan Valentino, Nyonya Besar Kusuma langsung tertegun. Setelah itu, ada sorot sedih yang melintas di matanya. Anak dan cucunya hampir membuat dirinya terbunuh di rumahnya sendiri. Mereka telah melakukan kejahatan besar, tapi mereka bahkan tidak berani mempertanggungjawabkannya. Kalau dirinya tidak terselamatkan, mungkin sampai kapanpun tidak akan ada seorang pun yang mengetahui perbuatan mereka saat itu. Kita tidak usah membicarakan soal itu. Nyonya Besar Kusuma melambai-lambaikan tangannya, kemudian menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Nyonya Besar Kusuma telah berhasil selamat dari kematian, saat ini dia terlihat cukup tenang. Sekarang keinginan Tuan Besar Kusuma sudah terwujud, Nyonya Besar Kusuma merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu dia sayangkan. Hal yang terpenting adalah keluarga Kusuma mempunyai hubungan yang dekat dengan Valentino. Selama Valentino masih menjadi bagian dari keluarga Kusuma, bisa dipastikan bahwa grup Kusuma akan bertahan lama, bahkan sampai 100 tahun ke depan. Hal yang diinginkan oleh Nyonya Besar Kusuma hanya ini. Bahkan kalau dia meninggal saat ini juga, dia pasti bisa beristirahat dengan tenang. Saat kita tiba di rumah nanti, aku akan membagi saham grup Kusuma kepada ketiga keluarga secara merata, jadi setelah ini tidak akan ada lagi yang mengusikku. Nyonya Besar Kusuma menghela napas pelan. Valentino mengerutkan keningnya. Saat melihat perubahan ekspresi wajah Nyonya Besar Kusuma, ada pemikiran yang muncul di benak Valentino. Valentino tidak setuju dengan keputusan Nyonya Besar Kusuma. Kalau saham grup Kusuma dibagikan kepada Bobby dan Davin, bukankah itu artinya Angel akan mendapat dua musuh baru? Tidak usah membicarakan soal apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai sejak awal. Valentino sudah bisa melihat sifat orang-orang itu yang sebenarnya. Di dunia ini ada orang yang sifatnya berubah-ubah dan ada juga orang yang sifatnya tidak akan bisa berubah sampai kapanpun. Intinya, menyerahkan saham grup Kusuma kepada orang seperti Bobby dan Davin itu sama saja dengan bunuh diri. Aku rasa keputusan Anda ini tidak benar. Valentino langsung menentang Nyonya Besar Kusuma. Aku tahu, tapi biar bagaimanapun mereka berdua adalah putraku. Mereka adalah darah dagingku sendiri. Kalau aku tidak memberikan bagian kepada mereka saat aku meninggal nanti, mereka tidak akan mau menguburkan jasadku. Andai saja aku bisa meminta pendapat kepada suamiku. Ucap Nyonya Besar Kusuma dengan sedih. Kalau kakek mengetahui hal ini, aku yakin beliau pasti tidak mengizinkan Anda mengambil keputusan ini, karena kedua keluarga itu adalah orang-orang yang sangat licik dan ambisius. Anda harus tahu, aku tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan mereka di hadapan Anda. Aku juga bukan menginginkan seluruh saham grup Kusuma jatuh ke tangan Angel seorang. Karena bagiku saham grup Kusuma itu sama sekali bukan apa-apa. Valentino berbicara dengan belak-belakan. Namun Nyonya Besar Kusuma tahu kalau perkataan Valentino itu memang benar. Kalau dibandingkan dengan perusahaan milik keluarga Wijaya di kota Kamer, bahkan grup Nagasan yang nilainya hampir mencapai 20 triliun itu saja sama sekali bukan apa-apa, apalagi grup Kusuma. Anda pasti belum tahu soal ini. Saat Anda sedang ditangani oleh dokter, hanya Angel dan ayah mertuaku lah yang mengkhawatirkan Anda. Sedangkan Robert dan yang lainnya sudah membicarakan soal pembagian saham grup Kusuma yang akan dilakukan begitu Anda meninggal. Haha! Valentino tersenyum sinis. Kalau Nyonya Besar Kusuma benar-benar akan membagi saham grup Kusuma kepada ketiga keluarga secara merata, maka Valentino akan menerima keputusannya, tapi hanya semata-mata karena dia menghormati Tuan Besar Kusuma. Namun, Valentino akan langsung menyuruh Angel untuk menolak bagiannya, juga menyuruhnya untuk meninggalkan keluarga Kusuma. Mengenai bagaimana nasib grup Kusuma ke depannya, biar kedua keluarga itu sendiri saja yang mengurusnya. Begitu mendengar perkataan Valentino, Nyonya Besar Kusuma langsung mendongakkan kepalanya dan menatap Valentino lekat-lekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tadinya Nyonya Besar Kusuma berpikir bahwa bagaimanapun juga Bobby dan Davin adalah putranya, meskipun dirinya terjatuh karena kesal kepada mereka, mereka tetap langsung membawanya ke rumah sakit. Namun, setelah mendengar perkataan Valentino barusan, ternyata mereka semua sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai ibu mereka.
Valentino tahu bahwa begitu Nyonya Besar Kusuma mengetahui hal ini, Nyonya Besar Kusuma pasti akan sedih, tapi biar bagaimanapun dia tetap harus mengetahuinya. Sejak keluar dari ruang UGD, Angel hanya berdiri di depan pintu UGD selama berjam-jam tanpa makan dan minum sama sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh kedua keluarga itu? Mereka malah pergi ke kantor pengacara untuk mengurus kontrak pemindahan saham. Ayah mertuaku benar-benar sangat sedih dan kecewa, dia bahkan sampai merelakan saham bagiannya. Semua yang aku katakan ini adalah kenyataan. Lanjut Valentino. Meskipun grup Kusuma tidak penting bagi Valentino, Angel memerlukannya. Grup Kusuma adalah hasil jerih payah Tuan Besar Kusuma, oleh karena itu grup Kusuma sangat berarti bagi Angel. Valentino pun menghargai grup Kusuma karena hal tersebut, dia sangat menghormati Tuan Besar Kusuma. Oleh karena itu, kalau Valentino bisa memperjuangkannya, maka dia akan mengusahakannya. Kalau Valentino tidak berniat untuk mengusahakannya, dia tidak akan repot-repot menyampaikan semua hal ini kepada Nyonya Besar Kusuma. Kamu serius? Nyonya Besar Kusuma sangat terkejut. Kalau semua yang dikatakan Valentino itu benar, itu artinya Davin dan Bobby benar-benar anak yang tidak berguna. Mereka benar-benar kurang ajar. Meskipun Valentino tidak mungkin berbohong kepadanya karena dia sama sekali tidak punya motif untuk melakukan itu, bagaimanapun juga Bobby dan Davin adalah putranya, putra yang dia lahirkan sendiri dari rahimnya, jadi dia masih tidak mau mempercayai perkataan Valentino. Terlepas dari apapun, Bobby dan Davin adalah darah dagingnya sendiri. Kalau dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri, bagaimana dia bisa mempercayai perkataan Valentino begitu saja? Valentino bisa mengetahui apa yang ada di pikiran Nyonya Besar Kusuma saat ini, tapi dia tidak menganggap Nyonya Besar Kusuma keras kepala. Karena itu adalah hal yang sangat wajar. Nyonya Besar Kusuma adalah ibu dari Bobby dan Davin. Dia menyaksikan mereka berdua tumbuh dewasa dengan mata kepalanya sendiri, otomatis dia sendirilah yang paling memahami mereka. Namun, di dunia ini ada banyak sekali anak yang tidak tahu terima kasih dan tidak berbakti kepada orang tuanya sendiri. Berhubung kita sudah terlanjur membicarakan hal ini, begini saja, setelah ini aku akan meminta Angel untuk menyuruh semua orang berkumpul di rumah Anda terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, Valentino langsung mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan kepada Angel. Lalu setelah itu, saat ini Nyonya Besar Kusuma membiarkan Valentino untuk menyusun rencana. Setelah itu, Valentino melirik sekilas ke arah pilot kemudian menjelaskan rencananya kepada Nyonya Besar Kusuma dengan suara yang sangat pelan. Setelah mendengar rencana Valentino, Nyonya Besar Kusuma berpikir sejenak, setelah itu dia langsung mengangguk dan menyetujui rencana Valentino. Kalau menjalankan rencana ini, Nyonya Besar Kusuma bisa membuktikan sendiri bagaimana cara anak-anaknya memperlakukan dirinya. Tuan Muda Tommy, kita akan mendarat di mana? Tanya sang pilot dengan sopan. Valentino berpikir sejenak kemudian menjawab. Di pinggiran kota saja, aku akan memerintahkan seseorang untuk datang menjemputku. Kalau sampai ada orang yang melihatnya turun dari helikopter, pasti akan terjadi kehebohan. Dia tidak boleh terlalu memamerkan kekayaannya. Baik Tuan Muda Tommy. Pilot itu segera menyanggupi perintah Valentino, setelah itu dia langsung fokus mengemudikan helikopter lagi. Valentino mengetukkan jari-jarinya pada sandaran tangan di kursinya. Aset keluarga Kusuma itu seharusnya akan menjadi hadiah pertama untuk Angel. Di kota Neo. Di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Angel, bukankah Valentino mengatakan bahwa dia akan pulang untuk merayakan ulang tahunmu? Dia di mana sekarang? Mary yang baru keluar dari kamarnya langsung menanyakan hal ini kepada Angel. Bu, apa sekarang waktu yang tepat untuk itu? Sekarang ini kita bahkan masih belum mengetahui bagaimana kondisi nenek. Jawab Angel sambil mengerutkan keningnya. Mary memajukan bibirnya, kemudian berkata sambil mendengus. Ibu hanya asal bicara saja, bukan benar-benar ingin merayakan ulang tahunmu. Angel terlalu malas untuk berdebat dengan ibunya, jadi dia langsung menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tepat pada saat ini, pesan Valentino baru terkirim ke ponsel Angel. Angel segera mengambil ponselnya dan memeriksa pesan tersebut. Setelah itu dia langsung berdiri dari kursinya dan berteriak. Ayah, Valentino mengirimiku pesan, cepat kemarilah. David bergegas keluar dari kamarnya dengan wajah yang sangat lesu. Tidak hanya David, Angel pun juga terlihat sangat lesu, tapi saat ini dia sudah terlihat sangat bahagia.
Valentino mengabari bahwa dia sudah membawa nenek pulang. Dia memintaku untuk menyuruh para paman berkumpul di rumah nenek. Ucap Angel dengan penuh semangat sambil mengayun-ayunkan ponselnya. Bagaimana keadaan nenekmu? Apa dia? Tanya David dengan cepat. Angel terdiam sejenak, setelah itu baru menjawab. Aku juga tidak tahu, Valentino tidak mengatakannya. Dia hanya menyuruh kita semua untuk berkumpul di rumah nenek, dia akan tiba di sana sebentar lagi. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang juga. Kita kabari yang lainnya nanti saja saat di perjalanan. David bahkan tidak pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya lagi, dia langsung memakai sandalnya, mengambil kunci mobil, lalu berjalan keluar. Angel langsung berjalan mengikuti David, sedangkan Mary, dia sempat ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia tetap berjalan mengikuti Angel dan David.